Terima kasih untuk yang masih bergabung bersama kami dan sebelum kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Bapak Gema Kuyardi, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan untuk perdagangan esok hari dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja pemirsa, untuk saham pertama ada ACES. Ini support di 1595, target price-nya ada di 1750. Direkomendasikan buy untuk dari ACES atau buy and breakout. Kemudian juga ada Adaro. Ini supportnya ada di 1055, kemudian target price-nya ada di 1160. Ini posisi buy-nya ada di 1100 ini. Saya akan coba sampaikan secara satu persatu. Kemudian juga BBCA juga direkomendasikan buy pemirsa. Ini level yang direkomendasikan ada di 31.350, supportnya ada di 32.500, kemudian target price-nya ada di 30.475. Sementara TINS tadi pun juga sempat kita bahas karena juga ada yang menanyakan untuk saham TINS, buy di 800, kemudian target price-nya ada di 865, supportnya ada di 755 pemirsa, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Pak Gema masih bergabung bersama kami, Pak? Ya, masih. Ya, kita lanjutkan Pak Gema. Pertanyaan selanjutnya dari Clara yang ada di Bandung ini, Pak Gema. Untuk LSIP, Pak, masih dari perkebunan, support dan resistennya. Oke, Bu Clara, supportnya di 950, resistennya Anda sedang melihat angka 1200. Pak Gema, kalau kita berbincang terkait juga dengan emiten perkebunan, ketiga tadi logam emas ini terkerek dengan harga komoditasnya, apakah kondisi yang sama juga Pak terjadi untuk komoditas perkebunan, harga CPO, dan bagaimana juga outlook Anda sampai dengan akhir tahun, apakah penguatan ini masih akan terus berlanjut? Jadi kalau kita perhatikan trennya saham CPO itu sebenarnya dari tahun 2012 itu udah down, dan secara jangka panjang ini tidak ada hal yang benar-benar membuat harga LSIP ini akan sampai ke 2.800. Tidak, ini merupakan adjustment daripada kejatuhan sejak awal 2020. Harusnya LSIP ini nanti akan standby di stabil di level 1.200. Karena kan harga turun kemarin itu kan karena COVID. Tidak cermitkan industrinya sebenarnya. Jadi kalau misalnya sekarang sudah new normal dan sudah diserap market lah, udah pricing, harusnya kembali lagi ke 1.100-an dan akan diem di situ mungkin ya setahun lah, kurang lebih. Baik. Outlook-nya sampai dengan akhir tahun, Pak? Outlook-nya sampai akhir tahun dia akan berusaha mencari harga rata-rata 1.100 ke 1.200. Baik, ke pertanyaan selanjutnya ada RALS dan juga Agro, Pak Gema, teknikal, analisis Anda. Oke, kita perhatikan RALS dalam konsolidasi yang cukup berat dan target price untuk dia bisa naik itu ada multiple rejection di 650. Jadi itu target price-nya dia untuk kembali ke 650. Sementara untuk posisi Agro, Pak? Agro ya, AGRO ya? Iya. Agro koreksi dan saat ini bergerak dalam konsolidasi setelah menutup gap, akan melakukan retest di level 265. Dan supportnya di level 200. Di level berapa, Pak Gema? 200. Supportnya ada di level 200 ini untuk Agro, kemudian juga tadi sudah dijelaskan untuk RALS ini. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak Gema. Untuk saham big cap, Pak Gema, ada Telkom, Pak. Ini cukup banyak juga yang menanyakan di WhatsApp interaktif kami. Ada Bapak Ason di Jakarta, Telkom, bisa beli di harga berapa, kemudian juga target jualnya. Selanjutnya kita akan coba sapa juga Pak Petrus di Semarang, Pak Gema, menanyakan target jangka menengahnya untuk Telkom. Analisis Anda. Oke, Telkom break 3.080. Pak Alson ya, silakan Anda beli, target price-nya di 3.700, itu paling jauh. Untuk jangka pendek, Anda melihat di 3.400. Itu ada volume weight yang siap ditebus sama Telkom. Untuk entry, Pak Gema? Entry di atas 3.100, atau sorry, di atas 3.080. Oke, di atas 3.080. Betul. Dengan target price tadi di 3.000? 3.400, ya, dan target jangka menengahnya di 3.700. Baik, jawaban untuk Pak Ason di Jakarta, kemudian juga Pak Petrus di Semarang. Ini sama-sama mempertanyakan untuk saham Telkom nih, Pak. Kemudian juga INKP, Pak Gema, analisis Anda. INKP baru saja break dengan double bottom formation-nya, target price-nya di 9.000 yang terdekat. Ya, selanjutnya ada Unilever, Pak.
Unilever ini tadi saya intip masih sideways, jadi tidak akan kemana-mana. Range-nya dia di 8.500 sampai di 8.000, range Rp500. Baik, Pak Gemma, di tengah pandemi untuk dari konsumer termasuk yang cukup tahan tidak Pak dibandingkan dengan beberapa sektor lainnya? Kita lihat-lihat jenis konsumernya ya. Kalau kita perhatikan Indofood, dia bertahan dan dia kembali. Jadi zaman sekarang ya kalau orang nggak punya duit ya belinya Supermi gitu ibarat. Baik itu ICBP atau Indofood, jadi harusnya dia cukup bertahan. Khususnya di ICBP ada target 11.500 itu bisa dicapai. Baik, jawaban tadi untuk Pak Arson di Jakarta. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak Gemma. Ada Pak Billy dari Jakarta Pak, untuk dari Astra Internasional. Level untuk masuk di berapa dan potensi pergerakannya ke depannya akan seperti apa? Oke Pak Billy, ini ada flag pattern, begitu dia mencoba menembus 5.150, Anda bisa masuk. 5.150 harus confirm terlebih dahulu Pak Gemma. Iya, ini hari ini sudah tembus 5.150 ya. Iya. Jadi hari ini boleh masuk sebenarnya, dia udah break. Oke. Ini Ya, data saya belum update, target price-nya di 6.400. 6.000? 6.400 sampai 6.500. Pak Gemma, kalau kita perhatikan perjalanan dari Astra Internasional juga cukup panjang Pak, sempat mengalami koreksi dalam, kemudian dari level tertinggi sebelumnya. Dengan tren penguatan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, pertanyaan yang sama dengan Antam tadi, apakah akan kembali menduduki level tertinggi sebelumnya Pak Gemma? Ya, dia harus kembali di level 6.800 sampai 6.900 karena perusahaannya memang kepukul ya dengan adanya COVID ini. Tetapi kalau sahamnya saya rasa dia akan kembalikan di antara 6.500-an. Baik, jawaban untuk Bapak Billy di Jakarta, ada Astra Internasional. Terakhir singkat saja Pak Gemma, ini dari Jawa Timur, ini tanpa menyebutkan namanya. Untuk properti Pak, SMRA dan Pewon, singkat saja Pak Gemma. Oke, Sumarekon masih belum bagus. Sekarang kondisi konsolidasi ke bawah, terus kemudian Pakuan pun juga demikian, dia level down ke bawah masih dalam bergerak, kondisinya bearish, resistennya 430, dan kalau kita lihat Sumarekon, resisten kuatnya sementara di 580. Anda belum merekomendasikan untuk ambil posisi? Tidak. Properti akan sangat susah, mendingan beli yang lain. Oke, ini outlook-nya sampai dengan akhir tahun Pak, properti masih akan terus mengalami tekanan? Iya, pasti terus akan mengalami tekanan. Baik, dari Jawa Timur, SMRA dan Pewon untuk properti belum direkomendasikan. Pak Gemma, sayang sekali Pak, waktu kita cukup terbatas Pak. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lainnya, tapi kita tidak bisa menuntaskan untuk di ID Session Closing untuk hari ini. Kita akan coba keep dulu, nanti kita akan coba bahas kembali, atau mungkin dengan analis yang berbeda nantinya. Pak Gemma, terima kasih sudah bergabung bersama kami dengan Pak Gemma. Teman-teman semuanya. Sehat selalu ya Pak. Terima kasih Pak. Baik, ada Bapak Gemma Kuyardi yang merupakan Presiden Direktur PT Astronaci Internasional. Dan perbincangan tadi bersama akhir kebersamaan kita di ADX Session Closing. Untuk kali ini, akhirnya saya Devisan Oval dan seluruh kawan kerja bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.